Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Syifa NPM 23082600123. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Nah, jadi sistem pencernaan merupakan rangkaian organ yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna makanan menjadi zat yang lebih sederhana, dan juga untuk menyerap zat gizi, juga untuk membuang sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Baik, pada gambar ini kita bisa melihat terdapat beberapa organ utama yang berperan dalam proses pencernaan. Pertama, kita akan membahas lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk seperti huruf J yang terletak di bagian kiri atas abdomen. Nah, lambung itu memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menyimpan makanan sementara dan mengaduk makanan, dan juga untuk membantu mencerna makanan, serta terutama pada protein. Jadi lambung itu menghasilkan getah lambung yang terdiri dari beberapa komponen penting seperti asam klorida atau HCl, pepsinogen, mukus, dan faktor intrinsik. Nah, nanti asam klorida atau HCl-nya itu berfungsi untuk menciptakan suasana asam di dalam lambung. Kondisi asam inilah membantu membunuh sebagian mikroorganisme yang masuk bersama makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu peptida. Selain itu, lambung menghasilkan mukus lendir yang berfungsi melindungi dinding lambung dari asam dan enzim pencernaan. Lambung juga menghasilkan faktor intrinsik yang nantinya akan membantu proses penyerapan B12 di usus halus. Secara anatomi, lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu kardia, fundus, corpus antrum, dan pylorus. Pylorus merupakan bagian yang mengatur keluarnya isi lambung menuju usus 12 jari atau duodenum. Baik, selanjutnya kita akan membahas hati dan empedu. Hati merupakan salah satu organ terbesar di dalam tubuh dan memiliki banyak fungsi. Dalam sistem pencernaan, salah satu fungsi penting hati adalah menghasilkan empedu. Empedu berperan dalam membantu pencernaan lemak. Hati juga berfungsi dalam mengolah zat gizi, mendetoksifikasi berbagai zat, serta menyimpan beberapa vitamin dan mineral. Empedu yang diproduksi oleh hati kemudian disimpan juga dipekatkan di dalam kantong empedu. Ketika makanan yang mengandung lemak masuk ke duodenum, kantong empedu akan melepaskan empedu ke dalam usus halus. Jadi hati menghasilkan empedu, sedangkan kantong empedu menyimpan dan mengeluarkan empedu ketika dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas pankreas. Jadi organ pankreas ini memiliki fungsi eksokrin yang sangat penting dalam proses pencernaan. Pankreas menghasilkan getah pankreas, yaitu pancreatic juice yang dialirkan ke duodenum. Getah pankreas ini mengandung beberapa enzim, diantaranya amilase, lipase, dan enzim protease seperti tripsin. Nah, amilase berfungsi untuk membantu mencerna karbohidrat, lipase membantu mencerna lemak, sedangkan tripsin dan enzim lainnya membantu mencerna protein. Pankreas juga menghasilkan bikarbonat atau HCO3. Zat ini membantu menetralkan asam di lambung yang masuk ke duodenum sehingga lingkungan di usus halus menjadi lebih sesuai untuk kerja enzim pencernaan. Lalu kita akan membahas adanya usus halus. Jadi setelah makanan keluar dari lambung, makanan masuk ke usus halus yang merupakan tempat utama terjadinya pencernaan lanjut dan penyerapan gizi. Di usus halus terdiri 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum merupakan bagian pertama. Disinilah makanan dari lambung bercampur dengan empedu dan getah pankreas. Selanjutnya, makanan melewati jejunum dan ileum. Di bagian ini, zat-zat gizi yang sudah dicerna akan diserap oleh tubuh. Zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air akan diserap melalui dinding usus. Penyerapan ini dibantu oleh struktur kecil disebut mikrofili, sehingga luas permukaan usus menjadi sangat besar.
Setelah diserap, zat-zat tersebut kemudian masuk ke dalam darah atau sistem limfatik untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Lalu kita akan membahas usus besar. Setelah melalui usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar. Usus besar terdiri dari beberapa bagian, yaitu cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rectum. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dan elektrolit sehingga sisa makanan yang awalnya masih berbentuk cair menjadi lebih pekat dan kemudian membentuk feses. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri normal atau mikrobiota usus yang membantu berbagai proses di dalam saluran pencernaan dan dapat menghasilkan beberapa vitamin, termasuk vitamin K dan sebagian vitamin B. Setelah feses terbentuk, feses akan disimpan sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Sedikit edukasi bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama itu, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, mencukupi kebutuhan air putih, melakukan aktivitas fisik secara teratur, makan dengan teratur dan perlahan, serta mengelola stres dan mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, pola makan yang baik dapat menjaga fungsi saluran pencernaan, sedangkan konsumsi air yang cukup dapat membantu proses pencernaan dan mencegah terjadinya konstipasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan merupakan sistem yang sangat berhubungan. Lambung berperan dalam penyimpanan dan pencernaan awal, hati menghasilkan empedu, kantong empedu menyimpan dan mengeluarkan empedu, pankreas menghasilkan enzim pencernaan, usus halus berperan besar dalam pencernaan dan penyerapan zat gizi, sedangkan usus besar terutama berperan dalam penyerapan air dan pembentukan feses. Demikian materi yang saya bawakan dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikut referensi yang saya gunakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.